Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Yuriska. Kalian bisa memanggil Ibu Rizka. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 tentang daerah tempat tinggalku. Kalian bisa menyimak video berikut ini untuk mengetahui materi apa saja yang Ibu sampaikan. Selamat menonton. Tujuan pembelajaran. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana asal mula Telaga Warna? Ya, berikut ceritanya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja tersebut berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut dari untalan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali, bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi.
Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Selanjutnya, mari kita identifikasi cerita tersebut. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yaitu adalah Raja, Permaisuri, dan Putri Raja. Kemudian, tempat Raja melakukan pertapaan yaitu di hutan. Lalu, hadiah yang disiapkan oleh Raja yaitu kalung-kalung yang terbuat dari untai permata yang berwarna-warni. Permaisuri bersedih dalam cerita tersebut. Dia bersedih dan menangis karena putri menolak pemberian kalung hadiah dari raja dan permaisuri, dan kalungnya terjatuh hingga permatanya bercerai-berai di lantai. Selanjutnya, sifat putri dalam cerita tersebut kurang baik. Meskipun putri raja adalah gadis cantik, tetapi memiliki sifat kasar dan manja. Cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Ciri-cirinya: 1. Bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. 2. Bahasa yang digunakan bersifat konotatif. 3. Menggunakan imajinasi si penulis, hanya menggunakan bahasa sehari-hari bukan formal. Sasarannya perasaan dan memiliki pesan moral. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan dan menjauhi Udin. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan pendudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Setelah kalian mengamati video tersebut, sekarang kalian kerjakan tugas kalian di buku LKPD kalian. Lalu, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada ibu. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.